Podcast Maran, jatuh cinta pada dunia pendidikan dan parenting. Bersama saya Romi Muhammad Ramdhani, dan tema obrolan di Podcast Maran episode kali ini adalah anak dipukul oleh temannya, bagaimana perilaku kita sebagai orang tua. Sebuah tema yang saya atau kami mendapatkan usulan dari pendengar setiap Podcast Maran untuk membahas mengenai reaksi orang tua ketika anaknya dipukul. Baik, kita bahas satu persatu. Pertama, ketika ada informasi anak dipukul, anaknya kita samakan persepsi ya teman-teman semua, karena bisa jadi usia 30 tahun juga merupakan anak dari orang tuanya. Kita sepakati bahwa dalam obrolan ini persepsinya adalah anak kecil yang di bawah 18 tahun ya. Jadi pada tema ada anak yang dipukul berarti anak kecil gitu ya persepsinya. Bagaimana reaksi kita sebagai orang tua? Yang pertama, saran saya sebagai pendidik, pertama dicari tahu informasi menyeluruh. Dapat jadi ketika anak bercerita kepada kita bahwa tadi dipukul, nah kan cerita nih persepsi kronologis kejadiannya, cari tahu dari sekitar yang orang-orang terlibat dalam ceritanya, faktanya seperti apa, sehingga nanti mendapatkan kesimpulan yang lebih jelas. Karena bisa jadi penyebab dipukulnya ada unsur anak kita yang pemicunya. Oke, cari tahu dulu. Yang kedua, anak ini dipukul. Pembahasan requestnya oleh temannya. Ini di lingkungan mana temannya? Kenapa perlu dicari tahu? Karena dalam setiap lingkungan nanti ada aturan lingkungan, ada penanggung jawab lingkungan. Kenapa saya bilang dalam lingkungan mana perlu dicari tahu? Karena misal ternyata dipukul di lingkungan tempat latihan tinju anaknya, ya nggak bisa digimana-gimanain toh. Ya kan namanya latihan tinju, ya ada dipukul dan memukul, menjadi hal yang wajar. Maka perlu dicari tahu dulu aturannya sebagaimana di lingkungannya. Anggaplah misalnya konteksnya, oke, di lingkungan ternyata lingkungan pendidikan dipukul, kategorinya jadi penganiayaan nanti toh, bullying bisa jadi, atau nah itu makanya perlu diperjelas kan tadi, berandai-andai gitu, berandai-andai. Perilaku selanjutnya, seandainya nanti sudah dipukul, sudah jelas ya penyebabnya seperti apa, lingkungannya di mana, dan ternyata memang kategorinya katakanlah anaknya dianiaya. Pelajarannya seperti apa? Pelajarannya adalah, yang saya pahami bahwa orang tua itu dilarang meninggalkan anaknya dalam keadaan lemah. Lemah ini spesifiknya salah satunya adalah ketiadaan ilmu, sehingga menjadi kurang mandiri anaknya, perlu selalu ditemani, selalu dilindungi. Makanya sangat disarankan anak itu sedini mungkin belajar bela diri. Silakan pelajari bela diri yang dipercaya oleh orang tua, oleh keluarga yang nyaman tentu saja untuk anak belajar. Kenapa? Karena bagi saya kebutuhannya bela diri ini luas. Bukan semata-mata bisa membela diri sesuai namanya bela diri, tapi nanti ke pembentukan mental, kepribadian dan selanjutnya banyak di sana. Bisa jadi muncul pertanyaan dari teman-teman yang mendengarkan podcast ini, lantas bagaimana dengan peristiwa-peristiwa nih kalau misal anaknya nanti sudah bela diri, jago bela diri, tapi ketika membela diri malah dianggap salah karena pernah ada berita yang semacam demikian dibaca. Itu perlu dikaji kasus per kasus, peristiwa kejadiannya seperti apa. Mengapa? Karena bila mau ditelaah dalam hukum itu ada namanya pembelaan terpaksa.
di hukum pidana itu. Kategori mengenai pembelaan terpaksa, nanti teman-teman yang mendengarkan nanti bisa cari tahu informasi yang lebih jelas di mata kuliah kalau mau cari info lah ya. Hukum pidana mengenai pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa ini salah satu syaratnya adalah memang adanya serangan seketika kepada kita ataupun orang yang ingin kita lindungi. Jadi serangan itu udah ada sehingga dapat jadi melukai, mencederai atau berpotensi, dan di sana baru dilakukan. Jadi namanya pembelaan terpaksa, namanya terpaksa ya. Bukan tiba-tiba kita menjadi aktif, tapi memang karena sudah ada serangan sebelumnya terhadap diri, harta ataupun orang yang di dekat kita. Jadi saya harap cukup menjawab gambaran persepsi saya mengenai tema yang dikirimkan. Anak dipukul oleh temannya, bagaimana perilaku kita sebagai orang tua? Jawaban intinya mendidik anak-anaknya. Kok bisa dipukul kan gitu. Apa yang terjadi? Ini perlu diklarifikasi dulu gitu. Apa yang sudah diperbuat sehingga berpotensi dipukul? Lalu seandainya memang sudah ada kronologi yang didapatkan, kok bisa dipukul? Kan artinya sebenarnya ketika sudah ada pembelajaran, ya setidaknya bisa menangkis gitu ya, menahan, sehingga menghindari di situ. Ya, makanya ada hal yang perlu diklarifikasi, kemudian pembelajaran. Kedepannya tentu saja nanti terkait bela diri yang sudah disarankan ditanamkan juga, karena fungsi bela diri bukan nanti jadi anak kita yang memukul ataupun menjadi katakanlah preman di kelasnya, preman di sekolahnya karena sudah merasa sok gitu. Ini perlu tekankan juga. Maka dari itu dari awal disaring mengenai ilmu bela dirinya. Saya dan istri sepakat untuk memberikan atau mengikutsertakan anak kami mulai bela diri di usia 4 tahun. Ketika itu dianggapnya oleh orang tua teman-teman jadi anak bawang, ya nggak apa-apa gitu kan ya, karena memang tujuannya bukan semata-mata mendapatkan medali untuk tiba-tiba menjadi Bruce Lee kecil, Jet Li kecil, bukan itu tujuannya. Karena memang dari awal perlu bela diri ini, perlu kesehatan dapat juga kan di situ, bela diri dapat, teman dapat, relasi, sosialisasi, itu pembentukan karakter, kedisiplinan, banyak lagi keteguhan. Oke, itu dia saran ataupun pembahasan saya mengenai tema kali ini. Bila teman-teman nanti ada pertanyaan, silakan untuk ditanya, untuk kita diskusikan di kolom yang sudah disediakan. Saya Romi Muhammad Ramdhani. Upgrade yourself, upgrade your family.